Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumi sifatul haud. I'lam anna al-hawda makrumatun 'azimatun khassallahu biha nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istamalatil akhbaru ala wasfih wa nahnu narju an yarzuqana Allahu ta'ala fid dunya ilmah wa fil akhirati zawqah. Fa inna min sifatihi anna man shariba minhu lam yazma abada. Qala Anas ughfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igfa'ah farafa'a ra'sahu mutabassiman faqalu lahu ya Rasulullah lima dhahikta faqal ayatun unzilat alayya anifa wa qara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar hatta khatamaha thumma qala hal tadruna mal kautsar qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla fil jannah alaihi khairun katsir alaihi haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadu nujumis sama. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama ana asiru fil jannah iz binahrin hafatahu kibabul lu'lu'il mujawwab qultu ma hadza ya Jibril qala hadzal kautsarul ladzi a'taka rabbuk fadarabal malak biyadi fa idza tinuhu miskun azbar. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma baina labatai haudi mislu ma bainal madinati wa san'a aw mislu ma bainal madinati wa amman ila akhirih. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Sifat al-haud, telaga. Ketahuilah bahwa telaga adalah suatu kemuliaan yang besar yang dikhususkan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis telah memuat sifatnya, dan kita mengharap agar Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita di dunia mengetahuinya dan di akhirat merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara sifat-sifat telaga adalah bahwasanya barang siapa meminum daripadanya maka ia tidak akan haus selamanya. Jadi telaga itu ada dua. Satu yang disebut dengan Nahrul Kautsar, Sungai Kautsar. Itu letaknya di dalam surga. Sumbernya di Al-Firdaus. Ada satunya lagi Haudul Kautsar, Telaga Kautsar. Itu letaknya di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar. Sebelum kita dihisab, ditimbang, itu ada Haudul Kautsar. Itu aliran daripada sungai Kautsar yang ada di dalam surga. Nah, jadi barang siapa yang minum telaga Kautsar yang di padang mahsyar itu, dia kada akan haus lagi selama-lamanya, walaupun dia masuk ke dalam api neraka. Nah, jadi orang yang minum telaga Kautsar yang di padang mahsyar itu kada dijamin terhindar dari neraka. Kada dijamin. Orang yang minum air telaga Kautsar yang di padang mahsyar itu kada ada jaminan kada singgah di neraka. Bisa singgah di neraka karena ada dosa-dosa.
Nah, walaupun dia singgah di neraka, diazab, dia tetap kada akan merasa haus karena sudah minum telaga Kausar yang ada di padang mahsyar itu. Nah, jadi sifat telaga adalah bahwasanya barang siapa meminum daripadanya maka ia tidak akan haus selamanya walaupun dia berada di dalam api neraka. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ringan. Talasap je kita. Kada lain guring janak lain. Ini lebih kita talasap. Ughfiya igfa'ah. Talasap artinya. Lalu beliau mengangkat kepalanya, bangun, mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Maka mereka sahabat bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Bangun guring langsung tertawa Nabi. Ya sahabat, napa piang tertawa? Maka beliau bersabda, ayatun unzilat alayya anifa. Artinya ayat yang baru saja diturunkan kepadaku. Nah, jadi waktu terasap tadi Nabi kita dituruni Jibril menyampaikan ayat Allah. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, menyembelihlah hewan kurban. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Kemudian beliau bersabda, hal tadruna mal kautsar. Ada artinya, apakah kalian tahu apa itu al-kautsar? Mereka menjawab, para sahabat, Allah dan Rasulnya maha tahu. Beliau bersabda, innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jal fil jannah alaihi khairun katsir alaihi haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadu nujumis sama. Artinya sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku Azza wa Jalla kepadaku di surga. Itu Kautsar. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Atasnya ada sebuah telaga di mana umatku akan datang kepadanya pada hari kiamat. Bejana-bejananya adalah sejumlah bintang-bintang di langit. Nah, telaga itu hendaknya letaknya di luar surga, di padang mahsyar. Sedangkan sungainya itu berada di dalam surga. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana asiru fil jannah idza binahrin hafatahu kibabul lu'lu'il mujawwab. Qultu ma hadha ya Jibril? Qala hadha al-kautsar alladhi a'taka rabbuk fadaraba al-malaku biyadihi fa idza tinuhu miskun azbar. Artinya pada waktu aku berjalan di surga, ujar Nabi, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua tepinya adalah kubah dari mutiara yang berlubang. Apakah ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Lalu malaikat Jibril memukul dengan tangannya, maka tiba-tiba tanahnya itu sungai Kautsar tadi adalah kasturi yang sangat harum baunya.
Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina labatai haudi mithlu ma bainal madinati wa San'a, atau mithlu ma bainal madinati wa Amman." Itu barisnya Amman, bertasdid fathah ain, Amman. Artinya jarak antara dua tepi telagaku adalah seperti jarak antara Madinah dan San'a, atau seperti jarak antara Madinah dan Amman. Amman itu bagian dari Sam dahulu. Dahulu ada negeri Sam, jar. Nah, negeri Sam itu mencakup negara Syria, apalagi Palestina, Yordania, itu bahari disebut Sam. Negeri Sam. Nabi kita bahari berdagangnya ke Sam, nah ke Palestina. Palestina itulah ibu kotanya Sam itu dahulu, nah, sebelum terpecah-pecah jadi macam ini. Lalu Sam itu satu negara yang besar. Di situ ibu kotanya Khalifah. Ibu kotanya Khalifah. Dulunya di Madinah, itu pindah ke Sam. Sentralnya di Palestina itu. Nah, jadi jarak antara Subarang menyubarang itu, telaga itu macam Madinah ke Amman. Jadi perjalanan unta sebulan hanya sampai jaraknya itu. Jarak antara dua tepi telaga aku adalah seperti jarak antara Madinah dan San'a, atau seperti jarak antara Madinah dan Amman. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa ketika turun firman Allah Ta'ala, "Inna a'tainakal kautsar", artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Rasulullah SAW bersabda, "Huwa nahrun fil jannah hafatahu min dhahab, syarabuhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa atyabu riham minal misik yajri ala janadil lu'lu'i wal marjan." Artinya Al-Kautsar adalah sungai di surga yang kedua tepinya dari emas, minumannya lebih putih daripada air susu dan lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada minyak misik kasturi yang mengalir di atas batu-batu besar dari mutiara dan marjan. Nah, itulah sifat-sifat, artinya keterangan-keterangan tentang sungai Al-Kautsar yang ada di surga itu. Sauban, bekas hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haudi ma baina adnin ila Amman al-balqa, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal wa akwabuhu adadu nujumis sama, man syariba minhu syarbatan lam yazma' ba'daha abada, awwalun nas hurudan alaihi fuqara'ul muhajirin." Artinya, sesungguhnya telagaku adalah jarak antara Adan sampai Amman, yang airnya itu lebih putih daripada air susu dan lebih manis daripada madu, dan cangkir-cangkirnya adalah sebilang bintang-bintang di langit. Barang siapa minum daripadanya sekali minum, niscaya ia tidak akan haus sesudahnya itu selama-lamanya. Orang pertama dari manusia mendatanginya adalah orang-orang muhajirin yang fakir. Jadi artinya berkelompok manusia umat Nabi kita ini mendatangi telaga Kautsar yang ada di mahsyar, yang ada di padang mahsyar itu. Kelompok pertama yang diberikan izin minum telaga Kautsar itu adalah kelompok orang-orang muhajirin yang fakir,
seperti Bilal, itu kan orang-orang muhajirin yang fakir. Ammar bin Yasir, nah itu kelompok-kelompok fukara al-muhajirin. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapakah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu kelompok muhajirin yang fakir itu? Siapa kelompok muhajirin yang fakir itu, yang diberi kesempatan pertama untuk mendatangi telaga Kautsar itu? Amun nang di dalam surga itu sudah pasti nang penghuni surga pasti minum telaga Kautsar. Nah kalau yang di padang mahsyar ini kada semuaan bisa minum di situ. Ada giliran-gilirannya, ada antrian-antriannya. Jadi jar Nabi gelombang pertama yang diberi izin untuk minum air telaga Kautsar itu adalah orang fukara muhajirin. Ujar Sayyidina Umar, siapakah mereka itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, humus sa'asu ru'usa ad-danasu thiyaba alladzina la yankihuna al-mutanaimat wa la tuftahu lahum abwabus sudad. Artinya mereka itu orang-orang fukara muhajirin tadi, mereka adalah orang-orang kusut rambutnya. Nah, orang-orang yang rahau, usang rambutnya, yang kotor pakaiannya, yang usang pakaiannya, yang tidak mengawini perempuan-perempuan yang mencari kenikmatan. Artinya orang nang kadalaku babini lawan nang bungas-bungas. Napa rambutnya kusut, bajunya usang, hidupnya fakir, ibarat mencari babini nang bungas tu kada payu. Dan tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu rumah. Munnya melak bertamu ke rumah orang kada dibuka orang lawang, kayak orang gila. Nah, putungannya. Nah, orang-orang fakir itulah nang gelombang pertama yang minum air telaga Kautsar itu. Maka Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, Umar bin Abdul Aziz, demi Allah, sungguh aku telah mengawini perempuan yang mencari kenikmatan, Fatimah binti Abdul Malik. Amun aku, jar Umar bin Abdul Aziz, biniku itu anak orang terhormat, perempuan yang cantik, Fatimah anak Abdul Malik. Dan dibukakan bagiku pintu-pintu. Kalau aku nambah hilang kemana aja pasti dibukai orang. Kecuali Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadaku, pasti aku tidak memiliki rambut sehingga kusut, dan aku tidak mencuci pakaianku sehingga kotor. Nah. Jadi Umar bin Abdul Aziz, khalifah generasi pertama, abad pertama itu pun beliau artinya khawatir kalau kada masuk dalam golongan itu, karena sidin yasin aku biniku orang nang bungas, aku masuk beilang ke mana pasti dibukai orang lawang. Nah, kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku. Jadi telaga Kautsar yang di padang mahsyar itu, Rasulullah SAW bersabda, inni alal haud anzuru may yaridu minkum wa sayukhadhu nasun duni fa aqulu ya rabbi minni wa min ummati fa yaqulu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ujar Nabi, aku berada di atas telaga itu. Aku melihat orang-orang yang datang ke telaga itu daripada kalian ini. Aku melihatnya Nabi, umatku itu datangan ke telaga itu. Ada orang di sana yang dilarang mendekati telaga itu. Lalu aku berkata, wahai Tuhan, itu umatku. Tuhan menjawab,
engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudah engkau. Oleh karena itu, walaupun itu umat engkau, tetapi mereka tidak diizinkan untuk mendekati apalagi minum dari air telaga Kautsar itu. Nah, itu hadis Nabi. Lalu qala al-Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi sebagai mufassirin ahli tafsir, beliau mengatakan, kullu man irtadda an dinillah aw ahdasa fihi ma la yardahu Allah wa lam yu'zan bih fahuwa minal matrudina 'anil haud. Tiap-tiap orang yang murtad dari agama Allah, orang Islam tapi bermurtad, ini akan diusir daripada telaga itu. Orang murtad, orang-orang yang membikin pada agama Allah sesuatu yang tidak Allah ridai, sesuatu yang tidak Allah izinkan, maka itu pun termasuk orang yang diusir daripada telaga itu. Pembuat bid'ah, artinya pembuat bid'ah yang tidak diridai oleh Allah, pembuat bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah, itu pun akan didinding daripada telaga Kautsar itu. Pembuat bid'ah ini membuat sesuatu amaliyah yang tidak diridai oleh Allah, membuat amaliyah yang tidak diizinkan oleh agama. Nah, ini pembuat bid'ah. Nah, ini pun kada akan bisa minum di telaga Kautsar itu, walaupun dia termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembuat bid'ah yang tidak diizini oleh Allah. Nah, pembuat bid'ah yang tidak diridai oleh Allah. Nah, berarti di situ ada bid'ah yang diridai oleh Allah, ada bid'ah yang diizini oleh Allah. Bid'ah yang diridai oleh Allah itu adalah bid'ah yang isinya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Amaliyah itu tidak ada pada masa Nabi. Amaliyah itu tidak dikenal, apalagi diperintah oleh Nabi. Tetapi amaliyah itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Nah, itu bid'ah yang diridai Allah, bid'ah yang diizini oleh Allah. Contohnya sembahyang berjamaah tarawih dengan satu imam, itu kada dikenal di zaman Rasulullah. Zaman Nabi itu kada ada orang sembahyang tarawih berjamaah kayak kita ini, kada ada. Baik nang 20 atau nang 8 kada ada. Masing-masing orang sembahyang malam. Di masjid tuh saya kurang sana sembahyang, sini sembahyang. Memang semalaman masjid tuh penuh dengan manusia, ibadah kepada Allah di malam bulan puasa. Situ macam-macam. Nah, zaman Abu Bakar pun masih demikian. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab ini beliau berijtihad. Ujar Umar, amun ka ini caranya, sana sembahyang, sini sembahyang, masing-masing berkumpul aja dah. Saya kong aja imamnya. Nah, imam saya kong ditunjuklah Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Nah, jadi sembahyanglah bulan puasa itu hanya dengan satu imam berjamaah tadi. Itu bid'ah. Zaman Nabi kada ada. Tapi ini termasuk bid'ah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa diridai? Karena ini kada bertentangan dengan dasar agama. Sembahyang itu bagus, berjamaah itu bagus. Nah, jadi lalu dikumpulkan itu jadi satu, itu pun bagus, kada bertentangan dengan syariat agama Allah. Nah, jadi ini bid'ah mardiyah, ngarannya bid'ah yang diridai, atau bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Contohnya apa lagi? Bid'ah yang diizini oleh Allah itu seperti menghimpunkan Al-Quran. Nah,
Dulu Al-Quran tuh kada terhimpun macam kita ini sebiji. Dulu Al-Quran itu tercerai-berai di mana-mana. Ada di sana sajus, ada di sini sasurah, ada di sana sekian surah. Nah, ada seikung sahabat berisi catatan 5 surah. Ada satu sahabat berisi sekian surah. Di zaman Nabi ya kayak itu. Nah, pada sesudah Nabi kita wafat, mulai Abu Bakar Siddiq, Umar itu sudah berpikir untuk menyatukan Al-Quran yang terpisah-pisah itu supaya jadi satu. Nah, ini bid'ah. Tapi bid'ah ini bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Zaman Nabi kada ada juga itu. Bid'ah juga ngarannya. Nah, apalagi contohnya bid'ah yang diridhai oleh Allah tuh macam kita berwakaf untuk membuat madrasah, berwakaf maulah pesantren, berwakaf maulah rumah sakit. Ini bid'ah. Zaman Nabi kada ada orang berwakaf maulah pesantren. Zaman Nabi kada ada orang berwakaf maulah madrasah. Zaman Nabi kada ada orang berwakaf maulah rumah sakit. Nah, itu bid'ah. Sekarang kita berwakaf maulah masjid, berwakaf maulah musalla langgar. Ini bid'ah. Tapi ini bid'ah hasanah, bid'ah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bid'ah yang diridhai itu bid'ah kita pengajian hari Kamis seminggu sekali, ada hari Rabu seminggu sekali. Itu bid'ah. Zaman Nabi kada ada kayak itu. Zaman Nabi kada ada betantu pengajian, bila Nabi ada pengajian, bila Nabi kada turun perai, kada ada tentu hari-harinya. Nang betantu hari ini tafsir, hari anu hadis, itu bid'ah. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mana boleh memberikan waktu seminggu sekali untuk membuka majelis. Itu bid'ah. Tapi ini bid'ah yang mardiyah, bid'ah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama kita sambung lagi misalnya orang mengadakan mengingati kelahiran Rasulullah SAW. Ini bid'ah juga. Zaman Nabi kada ada orang mengadakan maulid. Di zaman Nabi itu orang kada ada perintah untuk membuat maulid. Ini maulid ini adanya sesudah ratusan tahun, 500-600 tahun sudah wafat Nabi hanya ada maulid ini. Jadi maulid ini pun bid'ah juga. Kada diajarkan oleh Nabi. Tetapi berhubung maulid ini adalah isinya itu kada bertentangan dengan syariat. Isinya kada bertentangan dengan syariat. Maulid itu isinya mengaji, membaca Quran, kada bertentangan dengan syariat. Membaca salawat kada bertentangan dengan syariat. Memuji Nabi kada bertentangan dengan syariat. Memberi makan orang kada bertentangan dengan syariat. Lalu maulid Nabi ini menjadi suatu bid'ah yang baik. Nah, kalau di situ ada hal-hal bertentangan dengan agama, nah itu mesti dihilangkan. Misal dalam maulid itu dipakai biaya-biaya nang kada halal, diambil duit. Nah, ini jadi bid'ah yang jahat. Jadi bid'ah yang jahat. Misalnya dalam peringatan maulid Nabi itu bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini jadi bid'ah yang jahat. Tapi bukan maulidnya itu yang bid'ah yang jahat, tapi acara-acaranya itu yang mesti dihilangkan. Mesti dihilangkan. Nah, ada bid'ah yang tidak diridai oleh Allah. Misalnya sejak zaman Nabi kita mengenal sembahyang zuhur 4 rakaat, ditambahinya jadi 6 rakaat. Nah, ini bid'ah yang tidak diridai, bid'ah yang sesat. Sembahyang maghrib asalnya 3, pas asar rajin 5, nah kada kawan itu sudah ajaran Nabi 3 jadi 5. Nah, ini bid'ah yang sesat. Nah, orang-orang pelaku bid'ah yang sesat itulah yang akan ditegah meminum air telaga Kautsar itu. Wa asadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin. Dan yang lebih bersangatan lagi diusir daripada telaga Kautsar itu orang yang menyalahi kebanyakan kaum muslimin, kal khawarij, seperti khawarij. Khawarij ini satu kelompok yang ajarannya itu banyak menyalahi.
daripada umumnya orang Islam. Kalau kita menghormati, memuliakan, sangat menghormati Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali sebagai sepupu Nabi, Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu, Sayyidina Ali sebagai apalagi menantunya Rasulullah SAW. Lain dengan Khawarij. Khawarijnya mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu adalah orang yang sesat dari jalan yang benar. Nah kan lain pada orang itu. Nah ini sangat lagi diusir dari telaga itu. Warrawafid, golongan-golongan rawafid. Nah, rawafid ini kita menghormati Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah yang pertama. Kita menghormati Abu Bakar sebagai orang yang paling tinggi martabat imannya. Nah kelompok rawafid ini orang yang mengatakan Abu Bakar itu sesat dari jalan yang benar, Umar sesat dari jalan yang benar. Nah kan ini pendapat kelompok ini menyalahi pendapat umumnya kaum muslimin. Nah kelompok-kelompok ini sangat diusir, dijauhkan dari telaga Kautsar itu. Wa kadzal zalamatul musrifuna fil jawri waz zulmi. Demikian pula yang diusir dari telaga Kautsar itu adalah orang-orang yang zalim, yang bersangatan pada zalimnya. Nah, bersangatan pada zalimnya, menzalim harta orang, menzalim pribadi orang, menzalim darah orang. Nah ini pun akan dijauhkan dari telaga Kautsar itu. Wal mu'linun bi kabairiz dzunub, orang-orang yang terang-terangan membuat dosa-dosa besar. Nah, orang yang terang-terangan yang membuat dosa besar. Sudah dosa besar diperbuatnya, ini agak dengan dosa besar itu. Nah, dia angkuh dengan dosa besarnya. Nah, ini orang akan didinding, dicegah daripada telaga Kautsar. Wal mustakhifuna bil ma'asi, orang-orang yang menganggap remeh dengan maksiat. Ini pun dicegah juga daripada telaga Kautsar. Maksiat itu dianggapnya inting, dianggapnya kada apa-apa. Kada apa-apa itu, padahal itu haram, ya padahalnya kada apa-apa. Nah ini akan ditegah juga daripada telaga Kautsar. Nah kalau orang-orang itu melakukan dosa-dosa besar, tapi dia kada terang-terangan, dia sembunyi-sembunyi melakukan dosa besar, ini kada ditegah daripada telaga Kautsar. Dia bisa minum, tapi karena dia punya dosa besar, dia masuk dalam neraka, diazab. Nah dalam neraka orang ini kada akan merasa haus karena sudah minum telaga Kautsar tadi. Siapa yang minum telaga Kautsar itu tidak akan haus lagi selama-lamanya walaupun dia berada di dalam api neraka. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la aniyatuhu aktsaru min adadi nujumis sama wa kawakibiha bil lailatil muzlimatil mudhiyah. Man syariba minhu lam yazma akhiru ma lam yazma akhiru ma alaihi yuskhabu bihi mizabani minal jannah arduhum mislu tuli ma baina amman wa aila ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Artinya, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, sesungguhnya bejana-bejananya surga adalah lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit dan planet-planetnya pada malam yang gelap dan bersih. Barang siap meminum daripadanya, niscaya ia tidak akan haus. Akhir apa yang ada padanya adalah dialirkan pada dua penjuru air dari surga. Lebarnya itu seperti panjangnya, yaitu jarak antara Amman dan Ailah. Airnya itu lebih putih daripada air susu dan lebih manis daripada madu. Dari Samurah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridah wa inni la arju an akuna aktsarahum waridah. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga.
Setiap nabi itu ada mempunyai telaga. Dan sesungguhnya mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang terbanyak orang yang datang. Biar Nabi Nasaikun cam banyak aku, telagaku banyak nang mendatangi punikam kada seberapa. Nah, dia Nabi Nasaikun melawan Nabi Nasaikun banyak ampunku banyak benar nang datangan minum ke telaga aku. Dan sesungguhnya aku mengharapkan, ujar Nabi ini, bahwa aku adalah yang terbanyak orang yang datang. Aku hendak ya Nabi telagaku lah yang paling banyak pendatangnya. Makanya jar Nabi, tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Artinya nikahlah kamu, niscaya kalian menjadi banyak, beranak pinak. Aku akan berbangga dengan kalian di hari kiamat nanti. Jadi makanya disunatkan nikah itu dengan niat memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu kebanggaan Nabi di akhirat. Ini adalah harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah setiap hamba mengharapkan agar ia termasuk orang-orang yang datang ke telaga itu. Dan hendaklah ia waspada bahwa ia berangan-angan dan tertipu, dan ia menyangka bahwa ia mengharap. Nah, kita ini kadang-kadang samar antara mahayal dan maharap. Nah, kadang-kadang rancu, mahayal dikira maharap, maharap dikira mahayal. Nah, nang mahayal itu nang tertipu. Karena orang yang mengharapkan panen adalah orang yang menaburkan bibit, membersihkan bumi dan menyiraminya dengan air. Kemudian ia duduk mengharapkan karunia Allah dengan menumbuhkannya dan menolak segala bencana sampai masa panennya. Itu mengharap panen. Orang yang mengharap mengatam itu orang yang telah menanam, telah menyiram, telah merumput, telah memupuk. Nah, menunggu panen, dia berharap bisa panen dengan dihindarkan dari bala bencana. Nah, ini mengharap ngarannya. Nah, jadi itu orang yang mengharap. Adapun orang yang meninggalkan membajak, menanam, membersihkan tanah dan menyiraminya, dan ia mengharapkan dari karunia Allah agar dia menumbuhkan baginya biji-bijian dan buah-buahan, maka ini adalah orang yang tertipu dan berangan-angan. Itu nang mahayal ngarannya. Bahuma kada, bakabun kada, berharap banyak beisi bani, banyak beisi buah, itu mahayal kada maharap ngarannya. Mahayal jadi orang sugih, becari kada. Namun orang becari berharap jadi sugih, nah itu bujur-bujur berharap ngarannya. Ini becari kada, guring seharian hendak jadi orang sugih, itu bahayal. Nah, jadi artinya kita hendak minum telaga Kausar itu berharap, jangan bahayal. Nah, berharap kita dapat minum air telaga Kausar. Jangan hanya menghayal, jangan hanya beangan-angan. Dan tidak termasuk sedikit pun daripada orang-orang yang mengharap. Begitulah pengharapan kebanyakan makhluk, dan itu adalah tertipunya orang-orang yang bodoh. Nah, mudahan diampuni Allah segala dosa, tapi kadang bertobat, tapi kadang istighfar, tapi kadang berjauh dari tempat dosa. Nah, itu ngarannya beangan-angan. Amun inya sudah tubat, sudah istighfar, sudah baampih, lalu inya mohon diampuni, nah itu berharap ngarannya. Berharap itu. Inya menjauhi sudah dosa besar, inya kadang menganggap remeh dengan maksiat, inya kadang melakukan bid'ah yang tidak diridhai oleh Allah, lalu inya berharap dapat minum air telaga Kausar. Nah, ini berharap bujur ngarannya.
Kalau inya ini masih menganggap remeh dengan dosa, membuat dosa besar di tengah-tengah orang banyak, nah berharap minum air telaga Kausar, itu mahayal ngarannya, mahayal. Kami berlindung kepada Allah dari tertipu dan lalai, karena sesungguhnya tertipu dengan Allah itu lebih besar daripada tertipu dengan dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Bala tagurrannakumul hayatud dunya wa la yagurrannakum billahil garur." Artinya, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian perkataan tentang sifat neraka jahanam, huru haranya dan belenggu-belenggunya. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم